Oke, balik lagi di Cimit Indonesia ya, masih di problem solving dengan questions dari Veritas Prep. Buat lo yang belum tahu Veritas Prep itu apa, gue suggest lo nonton kembali video Cimit Indonesia di episode 1 di Veritas Prep. Di situ nanti ada penjelasan why we try to do question bank from Veritas Prep ya. Karena Veritas Prep ini one of the most prestigious GMAT prep company in the US. Kayak gitu. Jadi, why not we try their questions? It's a bit more challenging, a bit more non-standard, but the core logic, the core competencies will still be tested. Oke, jadi masih di problem solving ya. Kita coba 5 soal as usual. Shall we start? Yes. Alright. Two houses ya. A and B. Houses itu apa? Selang. Are filling a pool, working alone at their individual constant rates. House A could fill the pool in 6 hours. Yeah, 6 hours. And house B could do it in 4 hours. Ya, dari sini jadi rate-nya host A itu adalah 1/6 gitu ya. Yang host B itu 1/4. Ya, satu kolam 6 jam, satu kolam 4 jam gitu yang B. If the two houses work together until half the pool is full, two houses work together, and then host B finishes the pool alone, what fraction of the pool will have been filled by host B? Alright, a bit challenging questions. Okay, so untuk setengah pool pertama mereka kerja bareng, which means porsinya si B itu pasti lebih gede dari porsinya yang A. Ya, di sini porsi B itu whatever the time ya, pasti di sini B itu porsinya lebih besar dari A. Berapa lebih besarnya? Ya, ini langsung aja, ini 0,25 ya, ini 0,16 ya, 16 lah. Jadi you get the ini ya, you get the ratio here. So ratio untuk A dan B untuk first half of the pool is berapa? Kali 12 ya, kali 12. Ini 1/6 kali 12, ini 2 kali 12 3. Jadi porsi yang diisi oleh B lebih banyak 3 dibanding porsi yang diisi oleh A, itu cuma 2. Lalu the rest is B. Gitu ya. Jadi ini full B. Tidak ada A-nya. Sekarang yang ditanya, what fraction of the pool will have been filled by host B? What fraction of the pool will have been filled by host B? Dari total seluruh pool ketika sudah full terisi semua, berapa yang diisi oleh B? Di setengah half pertama dia udah dapat 3 dari 5 ya, 3/5. Ini setengah pertama. Setengah kedua itu full 1. So total itu jadi 3/5 ini 1. Oke, ini jadi ini tata setengah gitu ya, ini jadi 10 3, dan ini 5/10 gitu ya, 5/10 setengah sama, you get 8/10 yang diisi oleh B. 4/5, 1/5-nya diisi oleh A. So the correct answer would be 4/5 ya. Ya memang sedikit tricky ini yang ditanyanya, but if we try to read the questions very carefully, we'll get there ya. 4/5. Oke, so
Okay, next questions. Next questions. Sorry ya, aku tinggal dikit tadi. Jadi start from minutes 8 ya. Oke, jadi Jack went up a hill to fetch a cylinder pail of water. Cylindrical pail of water. Apa ini? He filled the pail completely with 112 pi cubic centimeters of water, but then fell down. How unfortunate. Spilling half of the water out. Okay. At the bottom of the hill, Jack rested and discovered that the level of the remaining water was apa ini? Was 3.5 centimeter below the top of the pail. Okay, what is the diameter of the circular base of the pail? Oke, jadi dia di full gitu ya. To fetch a cylinder pail, he filled the pail completely with but then fell down. He filled the pail completely. I assume this full ya. Kita asumsikan dia ngisi ini full. With 112 pi cubic centimeter of water, but then fell down, spilling half of the water out. Oke, so jadi rumus silinder P R kuadrat T. Ya, benar kan? P R kuadrat T. Dia isi 112 pi R kuadrat T. Jadi but then he fell down, spilling half of the water out. At the bottom of the hill, Jack rested and discovered that level of water is 3.5 below the top of the pail. Jadi dia naik segini, terus ternyata dia jatuh, spilling remaining water 3.5 below the top. Oke, jadi ini 3,5 minus 3,5. What is the diameter of the circular base? Yang dicari yang R-nya. Okay, we got all the equations here. P R kuadrat T sama dengan 112 pi. R-nya masih nggak tahu, T-nya juga masih nggak tahu. Tapi kita harus tahu bahwa pi R kuadrat T minus 3,5 adalah setengahnya ini, gitu ya. Setengahnya ini. Which means this is what 56 pi gitu ya. This is quite tricky ya sebenarnya kalau dia half, but then spilling half the water out. Ya, udah ini 3,5 R kuadrat, ini pi sama dengan 56, which means kalau ini 7/2 berarti kita ini bagi 7 jadi 8 kali 2 jadi 16 pi. You get the R, which means 4. Quite easy, but we made some assumption here ya. Ini completely kita artikan full. Jadi 112 nya kita langsung bagi setengah, 56. Jadi 3,5 ini kita asumsikan setengah dari tingginya si pailnya itu. Jadi P-nya di sini kita asumsikan 7. 3,5 itu setengahnya karena dia bilang spilling half of the water out. We might get this wrong ya. Kita nggak tahu misalnya dia numpahin lagi di jalan. Nah begitulah Jimat. You gotta be very very cautious about the questions. Kita asumsikan di sini T-nya 7, 3,5, we get 4 ya. But kalau di jalan si Jack itu numpahin lagi, sehingga tumpahan itu lebih dari half gitu ya. Atau ternyata yang dia kira half awalnya ternyata enggak half, less than half. Maka 3,5 ini mungkin bisa T-nya bisa jadi kurang dari 7 atau T-nya bisa dari lebih dari 7, kita nggak tahu. Kalau kayak gitu R-nya bisa lebih besar lebih kecil, but for this
question, we assume that completely means full, and half the water, which means actually half, and 3.5 centimeter means it's half of the t, which means t is equal to 7. So we conclude that the answer is 4. Okay, let's hope that's the correct answer. Okay, next question. Oh, we get algebra here. Ya, good old algebra ya. 4 to the times of A. Gimana bacanya? Oh, di English. I don't know. 4 pangkat A kali 2 pangkat B sama 16 pangkat 4. What is the minimum possible value of 32 minus A times B? Quite easy, I think. So, for 4 pangkat A itu ya 2 pangkat 2A dikali 2 pangkat B, which means 2 pangkat 2A tambah B, ya, quite simple. Then, this equals to 16 pangkat 4, which means again 16 pangkat 4 itu 2 pangkat 4 kali 4 gitu. Alright, so this means this is 16. Yeah, quite simple high school math, I think. So now you come up with this. 2A plus B is equal to 16. This is where the dilemma comes in ya. Jadi lu punya 2A tambah B sama dengan 16. Bedanya what is the minimum possible value of 32 kurang A kali B. Di sini lo bisa dapat kombinasi A sama B mulai dari B-nya 14, A-nya 1 sampai dengan B-nya itu let's say di sini bisa 0 sampai 16 ya. Iya sih, iya dong. 0 sampai 16 kalau A-nya 0 B gitu kan. Minimum possible value. Lo juga bisa dapat di sini 8, di sini 0 gitu kan. So, kalau AB di situ 32 min AB, minimum possible value of 32 min AB, lo mau ini serendah-rendahnya. Kalau ini serendah-rendahnya, AB-nya harus sebesar-besarnya. In this case, kalau AB-nya itu serendah-rendahnya, okay, you might get what? Kalau pakai ini lo dapat 32 min AB itu 16. Kalau lo pakai ini 32 min AB itu jadi 24. Ya. Gue mau coba ini, gue jadiin 0. The whole ini mau gue jadiin 0. Ya. Artinya gue harus get AB-nya. Coba AB-nya harus gue jadiin 32. Kalau ini 32 berarti gue butuh di sini 8 and di sini 8 too, which means this is 4. Ya, A-nya 4. Jadi kalau A-nya gue bikin 4, B-nya gue bikin 8. 2 kali 4 tambah 2 kali 4 8 tambah 8 16. Jadi oke. Lalu 4 kali 8 pas dia dijadiin AB ini jadi 32 juga. So you get 0. Yes, so the minimum possible value of 32 min AB is 0. Ya. Dengan kombinasi AB-nya itu 4, A-nya, B-nya 8. Kira-kira gitu ya cara jawabnya. Quite tricky, but we solve it anyway. So bravo. Yeah. Hope this is the correct answers. Alright. 0. Alright, questions number 4. Ya, sorry. Gue tinggal sebentar tadi. Jadi 4 menit. Wow. Apa ini? Looks like we got a party in here. Right. Jadi ini
ini gitu ya, apalah ini 2 pangkat min 6 per 3 tambah 2 pangkat min 7 per 6 tambah 2 pangkat min 8 per 12 is how many times bigger than 2 pangkat min 10? Okay, this one is quite tricky ya. Aku samain dulu deh penyebutnya biar nggak pusing. Ya, 2 pangkat min 8. Oke, ini kalau samain penyebutnya 12, ini ke 6 jadi lu butuh kali 2, ini jadi 6 gitu ya. 12 bagi 3 jadi 4, jadi lu butuh 2 kali 4 di sini, which means ini jadi 2 pangkat 4 gitu ya, karena 2 pangkat 2 is 4 sama dengan 2 pangkat 2 gitu ya. Terus kalau kali di sini ya minus 6 nya jadi minus 4 gitu kan, 12. Oke, terus oke gini, ini udah sama menyebutnya, ini kan dia nanya berapa kalinya 2 minus pangkat minus 10 sih ini gitu. Gini aja supaya nggak 2 pangkat 4 gitu ya, 2 pangkat 8 min 8 gue bikin 2 pangkat min 10 gitu ya, jadi 2 pangkat min 10 kali 2 pangkat 2 itu 2 pangkat min 8 ya. Di sini pun gue juga 2 pangkat min 10, ini jadi 2 pangkat 4 supaya 4 tambah min 10 jadi min 6. Di sini 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 10 per 12 gitu ya. Ini how many times bigger dari 2 pangkat min 10 kan gitu pertanyaannya. Oke, jadi lu udah dapet nih ya. Lu lihat ini min 10. Lu lihat ini, sebentar gua ganti warnanya dulu. Lihat ini 2 min 10, 2 min 10, 2 min 10, 2 min 10. Gitu kan ya. So, ini lu keluarin aja 2 min 6, 2 min 6 tambah 2 min 4 tambah 2 min 2 per 12. Sama dengan X. Karena X-nya nih yang lu cari sebenarnya kan. This is what you looking for. Jadi kalau kita coba cari si X-nya, itu adalah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 per 12. Oke, 2 pangkat 6 itu berapa? Nah, gini deh. Ini per 3. Ini 4. Ya, 2 pangkat 2. Gue coret. Gitu ya. Ini 2. Ini 1. Oke. 1 ya. Apa tambah 2 tambah 1. Gitu kan? Sorry, ini 16. Ini 2 pangkat 4. 16. Ini 228. 16 tambah berapa sih? 4 tambah 1 yang itu ya, per 3. Alright, 21 per 3. 21 per 3. Alright. We got no answer here, right? 21 per 3. Alright, 21 per 3 is fucking 7, goddamn. I'm sorry for the swearing, yeah. But it's 7, so yes. I hope that's correct. Okay. Alright, next question. Oh, that's susah lah ya. The function f is defined for all real numbers x as fx equals to x pangkat 2 min 1. What is f function of f of function of f of 3? The function f is defined for all real numbers x as la la la. Ini fungsinya what is f? Function of f, function of 3. Masukin aja sini 3. 2, 1, 8. Masukin lagi 8. Berapa? 4 kurang 1. 63. I think this is quite easy dibanding yang sebelum-sebelumnya. Oh yeah, one thing that you should know is
level of questionsnya itu tidak adaptif ya. Jadi lu bisa dapat questions yang sangat susah, bisa dapat questions yang sangat mudah gitu ya. Jadi memang questions bank ini tidak adaptif. Oke, ya nggak apa-apa juga sih. The real GMAT is adaptive ya. Jadi if you get the correct answers in repetitive times gitu ya. Jadi kalau lu bisa jawab secara benar, secara berurutan, questions levelnya makin susah. Ini karena questions bank dong, jadi ya nggak seperti itu. Oke, so ini pertanyaan terakhir. Jadi moments of truth. Ya, apakah kita mendapatkan semua jawabannya benar atau tidak? Kalau tidak, kita akan review. Alright. So we got one answers wrong in here ya. Oke, kita coba review. Di mana kita salahnya? Alright, review time. Jadi kita dapat satu question salah ya. Ini yang mana ya, nomor 2 ini? Let's try. Let's see. Oke, jadi kita coba kerjain ulang ya. Tapi perlu dicatat kita tidak bisa select question ini ya. Jadi mereka hanya kasih satu kali percobaan untuk satu soal gitu ya. Jadi kalau kita kerjain sekarang ini, nanti kita bisa show answer di bawah ini. So solution. Sekali kita udah lihat so solution ya, jadi di true answer bakal spoil ke kita, jadi kita nggak bisa coba lagi. Jadi ini second try dan nggak ada third try gitu ya kira-kira, karena begitu kita buka ini kita udah langsung tahu jawabannya. Oke, right, kita coba lagi. Ini yang tadi kita assume bahwa ini adalah full, maka dari itu salah karena we assume too much ya. 3,5 pun kita assume ini setengahnya gitu ya. One thing yang kita mungkin right, I know where we got this wrong. Jadi di sini diameter ngomongnya, but we solve for the R, which means the jari-jari or the radius. Yeah, that's where we get this wrong. This is a silly mistake ya. This is completely silly mistake ya. 3,5 itu berarti kita assume di sini T-nya itu 7, tadi oke, nggak ada masalah. Ini juga kita assume full, ini juga oke, nggak ada masalah. Jadi solve-nya tadi gini kan, PR kuadrat 3,5. Sorry, itu bunyi HP gue ya tadi ya. Adalah 56pi. Ya, 56pi itu setengahnya ini. So we get this R square is 16 ya, R-nya 4, but the question ask for diameter ya, seperti itulah GMAT ya. This is silly mistake, so embarrassing. Okay, so the right answer is 8 obviously. And gue kasih tahu satu lagi mungkin ya, bahwa setelah lo lihat di sini nanti kita show correct answer, dia akan ada questions levelnya. Kita lihat untuk questions level yang sangat rendah ya untuk questions ini. Oh my god, 600 to 65. 600 to 650. Okay, so this is so embarrassing. So we get this wrong. I get this wrong, not you. So the correct answer is D, 8 centimeters. Oke. Ya, jadi gitu ya. So embarrassing. Jadi ya begitulah perjalanan kita di 5 soal untuk episode kali ini. Stay tune untuk episode berikutnya. Kita bakal per 5 soal ya, ngerjain problem solving dari Veritas Prep ini. Semoga di next episode kita tidak melakukan kesalahan silly mistake like this again. This is so embarrassing.
Okay, thank you for watching anyway. Goodbye. Stay tuned and keep on learning.